Selamat siang semuanya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya S. Cahyu Pertiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, semester 3, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi agribisnis pangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran hasil pertanian komoditi singkong di Tulang Bawang Barat. Singkong merupakan tanaman umbi-umbian dengan nama latin Manihot esculenta. Merupakan tumbuhan jenis umbi akar atau akar pohon yang panjang fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm. Semua itu tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya atau daging umbi singkong yaitu berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kemudian di sini kita berbicara mengenai pemasaran singkong. Pada pemasaran ketela pohon ini terdapat 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu dari petani, kemudian ke perusahaan olahan tepung, kemudian ke perusahaan pangan, lalu pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen. Untuk pola saluran yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian perusahaan olahan tepung, lalu perusahaan pangan ke pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen. Dan pola saluran yang ketiga yaitu petani, pedagang pengecer, kemudian yang terakhir yaitu konsumen. Fungsi pemasaran hasil pertanian. Ada 4 fungsi pemasaran hasil pertanian. Yang pertama yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama belum dikonsumsi atau menunggu diangkut ke daerah pemasaran atau menunggu barang itu atau diproduksi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi transportasi. Fungsi transportasi berperan dalam memperlancar perpindahan produk dari lokasi produksi ke lokasi konsumen akhir. Kemudian yang ketiga, fungsi grading dan standarisasi. Fungsi standarisasi dan grading yaitu dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempermudah serta meringankan biaya pemindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Maksud grading yaitu, grading merupakan tindakan mengklasifikasi hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan atau penyortiran produk-produk ke dalam suatu satuan atau unit tertentu. Kemudian, standarisasi merupakan justifikasi kualitas yang seragam antara pembeli dan penjual, antar tempat dan antar waktu. Kemudian, fungsi pemasaran yang terakhir yaitu fungsi periklanan. Fungsi periklanan dimaksudkan untuk menginformasikan atau mengenalkan ke konsumen apa yang tersedia untuk dibeli dan untuk mengubah permintaan atas suatu produk. Selanjutnya, kita berbicara mengenai biaya pemasaran. Biaya pemasaran yaitu mengenai pengangkutan transportasi, penyimpanan, packaging, penyortiran, retribusi, pungutan tidak resmi, muat, bongkar, dan lain-lain. Dapat dilihat dari tabel tersebut biaya yang digunakan pada saluran 1, saluran 2, dan saluran 3. Di sini kita lanjut ke margin pemasaran. Hasil perhitungan margin pemasaran antar saluran adalah sebagai berikut. Untuk margin saluran yang pertama yaitu 2.500 dikurang 1.146 rupiah yaitu sama dengan 1.354 rupiah per kilo. Pada saluran yang kedua, marginnya yaitu 2.500 dikurang 635 rupiah,
yaitu sama dengan Rp1.875. Kemudian pada saluran yang ketiga, margin yang yaitu sama dengan 3.000 dikurang Rp400 sama dengan Rp2.600 per kilo. Keterangan mengenai perhitungan margin tersebut yaitu M sama dengan PK dikurang PP. M merupakan margin pemasaran, PK merupakan harga di tingkat konsumen akhir, dan PP adalah harga di tingkat produsen. Kesimpulan dari margin tersebut yaitu dari hasil perhitungan margin, saluran pertama menghasilkan selisih harga konsumen dengan harga petani yang paling kecil dibandingkan dua saluran pemasaran lainnya. Hal ini menunjukkan pada saluran yang pertama, lembaga pemasaran mengambil keuntungan sebesar Rp1.354 per kilo ketela pohon. Dan nilai ini lebih kecil daripada saluran yang kedua, yaitu Rp1.875 per kilo, dan saluran yang ketiga yaitu Rp2.600 per kilo. Apabila dilihat dari panjangnya, maka margin yang diterima pelaku pemasaran pada saluran yang ketiga sangat besar karena hanya melibatkan pedagang pengecer dibandingkan saluran pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemasaran hasil pertanian komoditi singkong. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.